Pemirsa, swasembada beras telah lama menjadi keraguan yang dapat dicapai Indonesia. Pasalnya keberhasilan swasembada beras di 1984 di era Soeharto hanya bersifat sementara, yaitu 5 tahun. Meski pengertian swasembada beras itu sendiri belum gamblang menjadi pemahaman bersama. Akademisi Agribisnis Universitas Udayana Profesor Inyoman Gede Ustriana menjelaskan swasembada beras di zaman Soeharto sempat mencapai pengakuan dari FAO karena kerja raksasa yang dilakukan di zaman itu. Sementara saat itu swasembada beras sulit dicapai karena beras merupakan komoditas politik. Indonesia dengan jumlah penduduk luar biasa banyak menjadi target market pasar beras dari berbagai negara produsen. Selain itu, negara seperti Vietnam, Laos, dan Thailand, usaha tani padinya berteknologi maju, sehingga produktivitasnya jauh di atas Indonesia. Menurutnya, jika Bali mau fokus pada upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya beras, bisa saja dilakukan. Namun, kondisi beberapa lahan pertanian di Bali sudah melampaui batas kesuburannya akibat penumpukan unsur-unsur kimia. Maka dari itu perlu mengembalikan unsur-unsur hara tanah terlebih dahulu. Hal itulah yang menyebabkan harga beras di Indonesia lebih tinggi dari negara ASEAN lain berdasarkan laporan Bank Dunia. Sementara indeks nilai tukar petani NTP di bawah 100 yang mengindikasikan petani di Bali belum sejahtera. Pada Juli 2024, indeks NTP Bali yaitu 99,44 turun 3,44%. Selain itu, padi sudah tidak layak dikembangkan. Hal ini yang membuat dilema meminta petani tetap menjalankan usaha tani padi. Padahal di sisi lain, sudah tidak menguntungkan jika menghitung segala biaya, misalnya ongkos tenaga kerja, sewa traktor tinggi, bibit, dan pupuk. Petani diberikan subsidi jika ingin menjaga ketahanan pangan beras. Oleh karena itu, menurut Ustriana, alternatifnya adalah memberi peluang varietas di luar padi yang dapat dikembangkan petani. Karena petani tidak bisa lagi mengandalkan padi, mengingat telah terjadi perubahan iklim. Seperti misalnya di penebal tabanan yang sejak dahulu budidaya beras akhir-akhir ini mulai seret terutama dari pengairan. Sekarang untuk satu kali panen saja susah, berbeda dengan dulu yang bisa 2-3 kali panen. Untuk menunjang kebutuhan rumah tangganya, maka petani harus diberi peluang mengembangkan tanaman hortikultura. Cita Maya, Bali Pos melaporkan.